Baik, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan. Nama saya Fitriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani, saya dari LPKLN Sentosa Karya Ditama sebagai staf administrasi, dan pengalaman saya di sini sebagai moderator seminar motivasi. Yang saya hormati Ibu Haris Setiawati selaku asesor BIMTEK TOT, dan yang saya hormati peserta atau teman-teman BIMTEK TOT, yaitu di sini ada Ibu Sri Yani dan Ibu Putri ya. Langsung saja ya Bu, izinkan saya untuk melakukan presentasi dengan unit kompetensi mengembangkan kematangan emosi dan motivasi kerja. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari mengembangkan kematangan emosi dan motivasi kerja, yaitu mengenali kelemahan dan kelebihan diri sendiri. Yang kedua, menyesuaikan diri terhadap adat istiadat budaya baru terhadap lingkungan rumah tangga negara tujuan TKI. Yang ketiga, mengelola emosi diri. Dan yang keempat, memotivasi kerja. Lanjut. Mengembangkan kematangan emosi dan motivasi kerja untuk mengendalikan resiko K3. Yaitu, kok dia ngomong sih? Yang pertama, pematangan mental. Pematangan mental itu terbagi menjadi dua, yaitu kesiapan mental kerja dan mental yang kuat. Yang kedua, memotivasi diri untuk mendapatkan gaji yang lebih besar, semakin jago berbahasa asing, lebih mandiri, mengenal budaya asing, liburan gratis, menambah jaringan pertemanan, lebih dihargai saat pulang ke Indonesia. Lanjut. Yang ketiga di sini ada persiapan diri menghadapi lingkungan kerja dengan cara kenali diri Anda sendiri terlebih dahulu dan kontrol emosi Anda dan jangan mudah terprovokasi. Yang ketiga, giat mengasah kemampuan dan pantang menyerah. Yang keempat, jadilah pendengar yang baik. Dan yang kelima, pilih tempat kerja sesuai passion atau skill. Lanjut. Nah, di sini ada mental di tempat kerja yang tadi saya sebutkan, yaitu mental harus siap dan kuat ya. Nah, apabila mental yang tidak siap atau tidak kuat di tempat kerja yang memiliki potensi merugikan terhadap lingkungan, yaitu berupa merusak suasana kerja. Yang kedua, tidak bisa menyesuaikan diri dengan mudah. Yang ketiga, merasa tidak ada kenyamanan dalam bekerja. Yang keempat, yaitu rasa takut yang berlebihan. Lanjut, cara mengelola mengembangkan emosi diri. Dengan cara itu, sifat emosional tinggi itu terbagi menjadi 3 ya, pemarah, cemberut, pemurung. Itu wajib banget dihindari. Pekerjaan di lingkungan rumah tangga harus dilakukan dengan rasa senang.
Dan yang ketiga, anggota keluarga, anak dan manula diperlakukan dengan baik atau sebaik-baiknya lah. Yang keempat yaitu komunikasi dengan anggota keluarga dilakukan dengan baik dan sopan. Nah, di sini saya akan menjelaskan motivasi kerja itu apa aja. Sikap disiplin, kejujuran, dan kesetiaan terhadap pekerjaannya ditingkatkan. Yang kedua, konsekuensi dan tanggung jawab diterapkan. Yang ketiga, mandiri dalam melaksanakan pekerjaan tata laksana rumah tangga ditingkatkan. Dan yang keempat, masa depan setelah selesai kontrak kerja harus direncanakan. Oke, baik. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu yang pertama, pentingnya membangun, mengembangkan, serta menjaga kematangan emosi dan motivasi dalam bekerja. Yang kedua, mengembangkan kematangan emosi tidak hanya bermanfaat untuk lingkungan bekerja, tetapi juga bermanfaat untuk diri sendiri. Oke, baiklah. Presentasi saya telah selesai. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Untuk Bu Sriyani atau Mbak Putri atau dengan Bu Harisnya langsung, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Neng Fitri. Ya, silakan. Oke. Disampaikan di situ adalah motivasi kerja. Sebaiknya itu motivasi kerja yang seperti apa sih yang sebaiknya dimiliki sebelum seseorang itu bekerja, terutama ke luar negeri. Di mana di luar negeri ini kan bukan waktu yang singkat ya. Minimal di dalam satu kontrak ini kan ada 2 tahun. Nah, motivasi kerja yang seperti apa sih yang diperlukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sriyani atas pertanyaannya. Oke, baik ya. Nah, untuk ada yang ingin bertanya lagi? Biar saya tampung dulu baru bisa menjawab. Untuk Mbak Putri gimana, Mbak? Tidak ada, Mbak. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Sriyani ya. Motivasi seperti apa sebelum TKI tersebut berangkat? Karena memang mereka itu berangkat kan tidak lama ya. Udah ada kontrak terlebih dahulu, yaitu paling minimal itu 3 tahun ya Bu ya. Kalau sesuai kontrak. Kalau di sini saya bisa jelaskan motivasinya itu dari ya dengan itu yang tadi saya jelaskan, memotivasi dengan mendapatkan gaji yang lebih besar, yang terutama ya. Terus semakin jago berbahasa asing atau lebih mandiri ya nantinya, kan soalnya dia di sana itu tidak sebentar, otomatis yang tadinya biasanya mungkin dia tidak mandiri di rumah, nah nanti di sana dia harus terbiasa untuk mandiri, mengenal budaya lain, atau lebih banyak pertemanan dari sebelumnya. Terus juga lebih dihargai saat pulang ke Indonesia, karena kenapa? Rata-rata mereka bekerja di sana itu emang kan bertujuan untuk mencari uang ya, dan uang itu tidak sedikit menurut saya, beda dengan bekerja di Indonesia. Nah, uang itu mereka biasa gunakan untuk menabung. Menabung itu bisa dia invest tanah, atau langsung bikin rumah, atau beli rumah ya Bu ya, atau nabung untuk masa depan kemudian. Menurut saya cukup sampai situ sih Bu Sriyani. Apa cukup jelas atau kurang jelas? Oke, bisa diterima, Neng Putri. Terima kasih jawabannya sangat jelas. Baik, terima kasih Bu sudah bertanya ya. Apabila tidak ada yang bertanya lagi,
Maka presentasi ini saya tutup. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penyebutan nama ataupun gelar. Nah, saya tutup untuk presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, gimana Bu Haris? Ya, silakan lanjut ya, Bu Putri ya. Ya, Ya, baik, Bu. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Herlis dan rekan-rekan karena telah menyempatkan waktunya untuk menyimak presentasi saya pada malam hari ini. Dan saya juga pertama-tama ingin memohon bimbingan dari Ibu Herlis dan rekan-rekan sekiranya presentasi saya ini masih banyak kekurangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Indayani, saya perwakilan dari LPK Sentosa Karya Ditama. Aktivitas saya sehari-hari sebagai staf admin dan pengalaman saya mengisi training sertifikasi akuntansi. Di sini saya akan membawakan presentasi tentang mengembangkan kematangan emosi dan motivasi kerja. Sebelumnya mungkin presentasi saya ini tidak jauh berbeda dari Ibu Fitri. Yang pertama-tama itu tujuan dari mengembangkan kematangan emosi dan motivasi kerja ini adalah untuk mengenali kelemahan dan kelebihan dalam diri sendiri. Lalu kedua itu untuk menyesuaikan diri terhadap adat istiadat budaya baru, yang dimana ketika CPMI akan pergi bekerja ke luar negeri itu pasti ada banyak sekali adat istiadat dan budaya baru yang perlu diadaptasi dan disesuaikan. Maka sangat penting untuk mengembangkan kestabilan emosi dan juga motivasi kerja. Lalu yang ketiga mengelola emosi diri, dan yang keempat memotivasi kerja. Lalu manfaat dari motivasi dan pengembangan emosi ini, yang pertama apabila CPMI ini berhasil untuk mengendalikan, mengembangkan emosinya, terus juga termotivasi, dan pekerjaannya itu kan pasti akan ikut bagus. Tentu akan membawa dampak positif untuk perusahaan, yaitu meningkatkan integritas perusahaan dalam membentuk kematangan emosional calon pekerjanya. Dan untuk personal, untuk CPMI-nya sendiri itu akan membentuk sikap disiplin, kejujuran, dan kesetiaan terhadap pekerjaannya. Lalu juga dapat mengasah pola pikir untuk berpikir secara matang. Lalu cara menerapkan empati dan humanisasi, karena ini juga empati dan humanisasi ini merupakan salah satu dari bagaimana cara mengelola dan mengembangkan emosi. Yang pertama itu adalah cepat menangkap isi perasaan atau empati, dan juga kedua memahami aturan main yang tertulis atau tidak tertulis dalam hubungan kita dengan orang lain. Yang ketiga adalah mengambil manfaat perbedaan, bukan menciptakan konflik dari perbedaan. Lalu di sini ada cara meningkatkan kedisiplinan. Kedisiplinan ini juga masuk dalam salah satu mengembangkan emosi dan juga motivasi kerja, yaitu pertama pemahaman diri, lalu penuh kesadaran bahwa kedisiplinan dalam bekerja itu adalah nomor satu. Lalu yang ketiga komitmen untuk disiplin. Yang keempat berani berprinsip dan pas-pasan.
Lalu di sini ada hal penting dalam kehidupan. Nah, hal penting dalam kehidupan itu ada berbagai macam ya. Pertama, yang perlu ditanamkan pada CPMI sebelum berangkat atau sebelum terbang itu adalah jati diri adalah guru terbaik. Yang kedua, yang perlu ditanamkan adalah menghargai diri sendiri. Yang ketiga, membangun kepercayaan diri. Yang keempat, bagaimana cara berpikir positif tentang diri sendiri. Isi pikiran adalah nasibnya, mengendalikan diri sendiri dari pemikiran yang negatif. Yang kelima, bayangkan hal-hal yang indah dan baik. Yang keenam, selalu berpikir positif. Dan kesimpulan dari presentasi saya ini, yang pertama adalah pentingnya membangun serta mengembangkan, menjaga kematangan emosi dan motivasi dalam bekerja. Dan mengembangkan kematangan emosi itu juga tidak hanya bermanfaat untuk lingkungan sekitar, tapi manfaatnya juga dirasakan untuk diri sendiri. Baik, sekian presentasi dari saya. Apa ada pertanyaan dari Ibu atau rekan-rekan? Mohon izin Mbak Putri, saya ingin bertanya, cara meningkatkan kedisiplinan dengan yang dimaksud pas-pasan itu seperti apa ya? Baik. Yang dimaksud itu dari presentasi saya yang slide yang keberapa? Lucu ya. Slide yang ke Ya, dari situ cara meningkatkan kedisiplinan dengan cara pas-pasan itu seperti apa? pas-pasan itu maksudnya berani, berprinsip, dan pas-pasan ya. Ya, betul. Nah, untuk cara meningkatkan kedisiplinan ini, berani, berprinsip, dan pas-pasan. Untuk berani ini, apa ya? Lupa. Berani ini berani belajar. Berani belajar, disiplin, tidak takut, berprinsip. Maksudnya itu
Di sini yang dimaksud berani itu disiplinnya itu contohnya bersikap tegas. Lalu di sini berprinsip itu adalah berprinsip hindari kebiasaan menunda. Jadi setiap pekerjaan yang dilakukan itu pasti berprinsip. Jadi begini Mbak Fitri, untuk dari cara meningkatkan kedisiplinan ini, berani, prinsip, dan pas-pasan itu menjadi satu paket. Jadi berani itu berani kata-katanya gimana? Beraninya itu berani bersikap tegas. Prinsipnya itu dia tidak dalam bekerja dia tidak menunda-nunda pekerjaan, maka dia berprinsip bertekad untuk menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Dan pas-pasan itu maksudnya adalah bahasanya gimana ya? Pas-pasan itu apa adanya. Kurang lebih seperti itu. Apa sudah cukup jelas? Oke, baik. Mungkin yang dimaksud pas-pasan itu dengan cara bersikap gitu ya, bersikap yang pas-pasan, tidak berlebihan gitu. Benar nggak sih Mbak Pu? Iya, yang dimaksud pas-pasan itu apa adanya gitu. Oke. Jadi dia berani terus berprinsip apa namanya, dan dia juga apa adanya. Oke, baik. Cukup jelas jawaban dari Mbak Putri. Silakan saya kembalikan ke Mbak Putri. Ya, baik, cukup sekian presentasi saya. Apa ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, saya akan tutup presentasinya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.